Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal hujjaj wal ulama, Bapak Ibu hadirin hadirat, para sesepuh, calon-calon penghuni surga. Insyaallah. Insyaallah lihat baca Bapak Ibu, insyaallah semuanya masuk surga. Dan salah satu kendaraan masuk surga nanti sholat subuh. Insyaallah kalau kita istiqomah nanti sholat subuh, Allah akan mudahkan untuk memasuki surga Nabi. Man shallal bardain dakhala jannah. Karena begitulah Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam jamin dalam hadis sahih, man shallal bardain dakhala jannah. Siapa yang rajin salat subuh dan asar, dakhala jannah, akan masuk surga. Allahumma amin. Bapak Ibu, suatu ketika ada salah seorang sahabat Ansar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi lihat wajahnya sedih. Kelihatan dari raut mukanya dia sedih. Orang senang, bahagia dengan orang yang sedih kan beda. Betul? Mimik mukanya kalau orang senang itu kelihatan cerah, bahagia. Nah, ini seperti Bapak Ibu ini semua yang cerah semuanya. Amin. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya fulan, mali araka mahsunan?" Kenapa aku lihat kamu kok kelihatan sedih? Kalau kita tak sedih biasanya kenapa? Enggak punya beras. Gak punya beras, punya utang. Tapi sahabat ini beda. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya oleh Nabi, mali araka mahsunan, kenapa aku lihat wajahmu sedih? Dia menjawab, ya Rasulullah, syai'un fakkartu fihi. Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan sesuatu. Coba Bapak Ibu, bedanya sahabat dengan kita. Kita sedih yang kita pikirkan dulu dunia. Syai'un fakkartu fihi, apa itu mahwa? Ya Rasulullah, nahnu nahdu 'alaika wa nahdu. Ya Rasulullah, kita kalau di dunia sekarang ini, kita datang pergi mau ketemu panjenengan, ketemu baginda, mudah. Sahabat dulu Bapak Ibu kalau mau ketemu Nabi biar gampang kemana? Masjid, sholat berjamaah ketemu. Nahdu 'alaika wa nahdu, kita pergi, datang, pulang, pengen ketemu kamu, panjenengan ya Rasulullah, di dunia ini gampang. Nahdu ila wajhikal karim wa jalisuka, kita bisa duduk bersama dengan engkau, hadir di majelismu, majelis Rasulullah, mendengarkan tauhidmu, rindu untuk melihat wajahmu. Kami datang ke masjid melihat engkau. Ya. Nabi ya Rasulullah, yang membuat aku sedih,
Saya yakin ya Rasulullah, nanti di akhirat engkau akan diangkat bersama dengan para nabi derajatnya. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, manusia-manusia mulia. Maka kami tidak gampang, tidak bisa menemuimu. Inilah ya Rasulullah yang membuat aku sedih. Di dunia begitu mudah ketemu dengan engkau, rindu melihat wajahmu yang mulia, gampang tinggal datang ke menara masjid, hadir di majelis Nabi, dengarkan tauhidnya, pengajiannya, gampang. Tapi ya Rasulullah yang membuat aku sedih, nanti di akhirat kami tidak akan bisa bersama. Khawatir aku nggak bisa melihatmu, dan pasti engkau akan diangkat bersama para nabi, para rasul derajatnya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW diam. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi diam dan Nabi tidak menjawab dengan sesuatu apapun. Sebagian ulama hadis mengatakan diamnya Nabi adalah menunjukkan beliau juga merasakan hal yang sama, kekhawatiran yang sama. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika di dunia sahabat-sahabat Nabi banyak membantu beliau dalam dakwah dan perjuangan. Betul? Sahabat-sahabat Rasulullah yang banyak membantu dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan perjuangan. Maka Nabi diam, sebagian ulama mengatakan diamnya Nabi menunjukkan bahwa Nabi merasakan perasaan yang sama. Karena selama ini sudah bersama dengan para sahabatnya. Yang kedua, diamnya Nabi itu beliau tidak ingin mendahului keputusan Allah. Maka saat itu Nabi diam saja tidak menjawab. Fa'atahu Jibril. Lalu gak lama kemudian datanglah Jibril alaihissalam membawa wahyu. Turun ayat yang tadi saya baca, surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya barang siapa saja. Tidak ditentukan di sini khusus untuk penduduk Kalimalang. Tidak ditentukan di sini khusus warga negara tertentu. Tidak ditentukan di sini khusus yang berprofesi dengan profesi ini, punya pekerjaan ini. Jenis kelaminnya juga tidak ditentukan. Wa may yuti'illaha wa rasul. Tapi Allah mengatakan, Allah berfirman, siapa saja yang selama hidupnya mentaati Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah memberikan berita gembira dalam ayat ini. Faulaika, maka mereka nanti di akhirat akan dikumpulkan ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Bapak Ibu bayangkan di akhirat berkumpul dengan para nabi. Kalau di akhirat berkumpul dengan para nabi berarti di mana ini? Surga. Bersama dengan para nabi. Bapak Ibu bayangkan tinggal di satu perumahan, istana, kanan kiri kita para nabi. Bapak Ibu buka pintu depan, di depan ada Nabi Musa. Sampai ada Nabi ini, ada Nabi termasuk di antaranya Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Para pejuang-pejuang muslim kita. Dari kalangan para sahabat
tabi'in termasuk pejuang-pejuang muslim kita yang telah berjuang dengan harta jiwanya mengantarkan negeri kita kepada kemerdekaan. Berarti ketemu gak dengan Pangeran Ponorogo? Ketemu dengan ulama-ulama as-salihin, orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, dan inilah pertemanan yang baik, perkumpulan yang baik. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung Nabi menyampaikan berita gembira ini kepada sahabatnya yang sedih tadi. Bapak Ibu Allah, ini adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat, yang tentu saja ini juga termasuk berita gembira buat kita semuanya, insya Allah. Jadi kalau kita merindukan bersama dengan Rasulullah SAW di surga, kalau kita ingin berkumpul dengan orang-orang baik di akhirat di surga nanti, ini rumusnya, ini kendaraannya. Apa? Selama di dunia, selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih hidup di dunia, pastikan seluruh urusan, seluruh kegiatan kita, pastikan itu semuanya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulullah. Pastikan harta yang kita belanjakan, uang yang kita belanjakan, waktu yang kita gunakan, energi yang kita kerahkan, semua kesibukan kita pastikan semuanya bermuara dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, maka insya Allah kita akan termasuk yang disampaikan Allah nanti di surga bersama dengan para nabi, para rasul, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Oleh karena itu Bapak Ibu, berarti tugas kita sekarang ini di sisa-sisa kehidupan kita. Betul nggak kita menjalani sisa kehidupan? Betul. Bapak Ibu, betul nggak kita menjalani sisa kehidupan? Kenapa kok sisa? Karena kita semuanya pada akhirnya akan mati. Hidup hanya berapa kali? Hidup hanya berapa kali, Bu? Hidup berapa kali, Pak? Hidup ini hanya sekali. Sesudah itu, Pak, nanti. Maka saya lihat bacanya calon semua. Calon mati. Bisa saja saya mati setelah bapak-bapak, atau bisa jadi enggak, bapak-bapak duluan baru saya. Kalau mau pilih begitu ya. Tapi kita semuanya tidak ada yang tahu. Pasti kematian akan datang. Kata Nabi dalam hadis sahih, "A'maru ummati baina 70 umur umat itu antara 60 70 tahun. Wa aqallu ma yajidu dzalik, sedikit yang melebihi 70 tahun." Maka kalau bapak-bapak ibu yang sudah 70 tahun itu bonusnya banyak. Karena Rasulullah SAW Habib bin Mustafa sendiri wafat dalam usia 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq manusia terbaik setelah Nabi juga usia 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama, sekitar 63 tahun. Itulah usia rata-rata umat Muhammad SAW. Maka pastikan di sisa-sisa umur kita, sisa-sisa hidup kita di dunia ini, pastikan kita sungguh-sungguh dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Amin. Apa mentaati Allah? Banyak. Misalnya, kita tidak henti selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, kalau mau dihitung dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka berapa kali sehari kita mengucapkan alhamdulillah? Tidak itu. Dan mengucapkan alhamdulillah itu adalah ajaran Nabi.
Maka biasakan untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Betul. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Sadrak, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun nggak pernah lepas dari mulut Rasulullah SAW selalu mengucapkan Alhamdulillah. Diterangkan dalam hadis itu, kalau Nabi mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka beliau ucapkan Alhamdulillah itu sempurna. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semakin sempurna kebaikan. Jadi kalau sehat walafiat, alhamdulillah nikmat dari Allah. Coba lihat Bapak Ibu sekarang di berbagai macam belahan dunia terjadi banyak masalah. Perang belum selesai. Ada saudara-saudara kita yang hidup dalam pengungsian di Gaza, termasuk saudara-saudara kita di NTT korban gempa kemarin. Jumlahnya bukan ribuan, bahkan di data terakhir sampai ratusan ribu yang tinggal di pengungsian. 3 hari ini masih ada gempa-gempa kecil. Ada saudara kita di beberapa negara, beberapa belahan bumi Allah yang lain, ada yang kena gempa juga. Di Kalimantan ada kena karhutlah kebakaran hutan, sehingga sekolah diliburkan, mata pada kering. Di beberapa tempat juga ada yang kebanjiran dan seterusnya. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita ketika diberikan nikmat kesenangan, sesuatu yang membahagiakan, Nabi mengajarkan ucapan Alhamdulillah itu sempurna. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan jika Nabi diuji dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, apakah sakit, apa ada masalah, Nabi mengajarkan tetap mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ucapannya Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita, tanya bagaimana saudara itu, apa kabarnya? Dia jawab Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti apa? Berarti lagi apa? Lagi ada masalah. Tapi ini pelajaran penting agar kita diajarkan oleh Nabi agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Apapun keadaannya kita selalu memuji, memanjatkan puji syukur kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ataakum, ya. Di akhirnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmatku, nikmat Allah, nah, tidak bisa kita menghitung. Tidak mampu. Saya coba dari bangun tidur tadi, sebelum subuh bangun tidur sampai dari detik ini, nanti tidur lagi, coba hitung kembali. Ada yang mampu menghitung nikmat Allah? Makanya menjadi orang yang bersyukur itu mahal. Dan ternyata kata itu tidak banyak orang yang syukur. Suatu ketika di dalam kitab Hadits Al-Musannaf, kitab kuning namanya Al-Musannaf karya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melewati seseorang. Ada seorang laki-laki ketika melewati tiba-tiba dia berdoa. Kedengaran doanya oleh Sayyidina Umar, Allahumma ja'alni min ibadikal qulib. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang sedikit. Sayyidina Umar kaget, loh, kok aneh doa ini? Maka dia samperin. Lalu Sayyidina Umar nanya kepada sahabat orang itu, min aina ataita bihadzal du'a? Ya fulan, dari mana kamu berdoa seperti ini? Kok aneh doamu ini? Ya Allah, jadikanlah aku
Lalu dia menjawab, ya Umar bin Khattab, Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabil karim, sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam kitab sucinya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepada. Ini pegangan dia. Allah mengatakan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Maka aku minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang sedikit, termasuk hamba-hamba yang sedikit. Jadi ini adalah apa? Disampaikan Allah dalam. Jadi rupanya orang ini doanya enggak ngalah-ngalah, tapi dia berdoa sesuai dengan apa yang disinggung Allah. Allah menyampaikan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada banyak ayat, ada sekitar 4 ayat wa qalilan ma yashkurun, qalilan ma yashkurun, termasuk ayat ini wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Maka fadaka Umar langsung nangis. Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Umar, seseorang yang ditakuti bukan hanya oleh musuh-musuhnya, syaitan itu takut. Syaitan apa? Takut. Diriwayatkan kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, syaitan itu lewat jalan yang lain. Ya kayak kita lewat jalan ini malah bisa beri syaitan jin maupun manusia. Tapi Sayyidina Umar orang yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, tapi juga dari syaitan. Tapi begitu mendengar orang ini mengatakan aku berdoa ini karena Allah berfirman seperti ini, langsung Sayyidina Umar nangis dan kemudian mengatakan, berapa banyak orang yang ternyata lebih fakih dari engkau wahai Umar, lebih pintar dari engkau wahai Umar. Ternyata banyak orang yang lebih pintar. Maka dia menangis dan kemudian dia ikuti doanya, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku juga termasuk hamba-hambamu yang susah. Jadi gak banyak. Maka menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi keluarga yang bersyukur, menjadi bangsa yang bersyukur, termasuk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita mengikuti, mentaati Allah dan Rasul. Ini contoh kecil. Banyak sekali contoh yang lain. Dan para pendahulu kita, Bapak Ibu, fatwa kita ini, para pendahulu kita, orang tua kita dulu, para pendahulu kita, mereka mengajari kepada kita untuk pandai bersyukur. Termasuk mensyukuri nikmat apa yang sekarang masih aku susah, nikmat kemerdekaan. Makanya Bapak Ibu, setiap kali kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita harus ingat ini. Kita diajarkan untuk pandai bersyukur kepada Allah. Kita diajarkan untuk menjadi manusia merdeka. Makanya merdeka itu tauhid. Sungguh-sungguh mengabdi Allah, sungguh-sungguh menghamba hanya kepada Allah. Dari mana kita tahu itu? Coba lihat yang ada di dalam alinea ketiga pembukaan UUD 45. Dan anak bangsa sepakat Bapak Ibu, UUD 45-nya bisa dirubah, bisa diperbaiki. Tapi kalau undang-undang atau pembukaannya, mereka menyepakati untuk tidak bisa dirubah. Dan diantaranya alinea ketiga pada pembukaan 45 dengan jelas dan gamblang disebutkan di situ apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya sampai dengan ini kami menyatakan coba garis bawahi, atas berkat rahmat Allah ini luar biasa Bapak Ibu. Atas berkat rahmat, tidak atas berkat kasih sayang Tuhan, tapi disebut atas berkat. Dua berkat itu dari kata barokah. Ini masjid ini mubarak ya kan? Masjid apa namanya
Allah jamaahnya semua diberkahi. Bapak ibunya semua diberkahi. Yang rajin ke masjid semuanya diberkahi hidupnya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi pekerjaannya. Dan itulah yang kita cari, keberkahan. Makanya harus berkah. Rahman, kata Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah yang maha kuasa. Coba Bapak Ibu, nggak ada kesombongan di situ. Yang ada tawadhu para pendahulu. Mereka tidak mengatakan atas kerja keras kami, atas perjuangan kami, atas kehebatan senjata kami, atas patriotisme kami. Tapi mereka sadar betul kemerdekaan itu didapat kenapa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini kan mengajari syukur. Karena para ulama mengatakan rukun syukur itu bagian dari mentaati Allah supaya kita nanti bersama dengan Nabi. Itu ada 3. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang syukur yang sedikit tadi, kita harus memenuhi 3 rukun ini. Pertama, al-i'tiraf bi anna al-mun'im huwa Allah. Mengakui bahwa yang memberikan nikmat siapa? Bukan karena kepintaran kita. Karena saya punya gelar ini saya. Karena saya kaya saya. Karena saya hebat. Karena saya kuat fisik saya. Tapi mengakui bahwa yang memberikan nikmat siapa? Allah. Inilah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Luar biasa. Berarti terpenuhi syukur ini. Kemudian yang kedua, memuji Allah yang memberikan nikmat. Makanya kita ucapkan alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, nah ini yang harus terus kita teruskan supaya kita syukur yang hakiki. Istighdab nikmat fi ta'atillah. Ketika Allah sudah memberikan nikmat kemerdekaan, ketika Allah sudah memberikan nikmat sehat walafiat, maka kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ini yang masih harus diperjuangkan, betul? Ini yang kita perlu bersyukur, betul? Nah, kita punya emas nggak? Punya emas nggak? Banyak nggak emas kita? Banyak nggak? Harusnya kita semuanya kaya. Ini belum ditambah dengan emas Jawa. Emas Jawa berat-berat lagi. Kita punya nikel, punya kandungan Allah, masya Allah. Tapi kita belum bersyukur, belum gunakan ini semuanya dalam rangka mentaati zat yang telah memberikan nikmat kemerdekaan. Maka ini perjuangan kita. Makanya kemerdekaan ini mengingatkan kita kepada tauhid. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita harus paham bahwa Rasulullah SAW dan juga para Rasul yang kita semuanya merindukan bersama dengan mereka nanti di surga. Mereka semuanya diutus Allah itu sesungguhnya dalam rangka misi kemerdekaan. Dalam rangka misi kemerdekaan. Dari mana? Allah sendiri yang menyampaikan. Di dalam surat Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul kadzirin." Dan sungguh benar-benar kami telah utus pada setiap kaum itu seorang rasul. Apa tugas rasul? Tugasnya memerdekakan manusia dari penyembahan kepada selain Allah dan hanya menghamba kepada Allah. Ani'budullah, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, jauhilah sesembahan selain Allah. Itu tugasnya. Semua rasul, gak ada yang mengajak ibadah kepada diri. U'buduni, sembahlah aku, gak ada. Semuanya mengajak kepada menghamba kepada Allah. Dan ini adalah kemerdekaan yang hakiki. Jadi perjuangan kita untuk menjadi hamba Allah yang merdeka itu belum tuntas. Kalau hanya merdeka dari penjajahan, alhamdulillah sudah bagian dari kenikmatan. Tapi kita nggak boleh berhenti, masih terus berjuang untuk memerdekakan diri kita dan semua perjanjian-perjanjian yang lain, sehingga kita menjadi manusia.
yaitu ketika hanya menghamba kepada Allah. Dan itulah yang dipertegas oleh sahabat Nabi bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu tahu tafsir Ibnu Katsir kan? Tafsir Ibnu Katsir, ya ada tafsir namanya tafsir Ibnu Katsir. Beliau Imam Ibnu Katsir itu punya kitab tarikh sejarah namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab kuning namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau ceritakan sejarah sejak zaman dulu sampai zamannya. Kan nggak mungkin cerita zaman sekarang. Sudah wafat sampai zaman. Nama kitab tafsir kitab tarikhnya sejarahnya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau ceritakan di situ di kitab Al-Bidayah wa Nihayah seorang sahabat bernama Rib'i bin Amir yang menegaskan tentang makna kemerdekaan yang hakiki. Ketika beliau diutus sahabat ini oleh panglima perang muslim kaum muslimin dalam perang Al-Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan coba baca tarikh sejarah tentang perang Qadisiyah, itu perang dahsyat melawan Persia. Sebelum perang diutuslah Rib'i bin Amir dengan pakaian yang bersahaja, dengan pakaian yang sederhana. Dia masuk ke istana menemui jenderal Persia bernama Rustum. Masuk ke istana Rustum, istana yang megah, tapi dia tampil tidak ada takutnya. Sahabat bersahaja, penuh dengan wibawa. Harisma datang menghadap Rustum, lalu ditanya oleh Rustum, "Limana ji'tu bi'aina?" Kenapa sih Anda mendatangi negeri kami? Kata Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah ayat. Ji'na wa Rustum, ji'na linukhrijal 'ibad min ibadatil 'ibad ila ibadati rabbil 'ibad. Ji'na linukhrijal 'ibad min ibadatil 'ibad ila ibadati rabbil 'ibad. Wa min dhikri dunya ila si'atiha. Wa min juril adyan ila 'adlil Islam. Gambar. Perlu terjemahin enggak? Perlu. Jadi, jika kami datang wahai Rustum, bukan seperti bangsa lain yang mendatangi satu negeri merampas kekayaan mereka, merampok kekayaan alamnya. Kami datang bukan seperti mereka. Kami datang dengan misi kemerdekaan. Kenapa? Kami datang untuk memerdekakan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju kepada penyembahan Rabbil Ibad, Rabbnya manusia, Allah SWT. Kami datang untuk memerdekakan manusia dari kesempitan dunia menuju kepada keluasan dunia, bahkan sampai akhir. Karena Bapak Ibu, ajaran Rasulullah SAW yang kita terus berjuang mentaatinya itu tidak mengajarkan kepada kita dunia saja. Betul? Tadi dunia ini sementara pasti akan kita tinggalkan. Selanjutnya kita akan masuk ke mana? Masuk ke mana? Masuk ke alam kubur. Di alam kubur Bapak Ibu menunggu berapa lama? Ratusan tahun sampai datang hari kiamat. Alam kubur ini sudah mulai proses awal menuju alam akhirat. Itulah yang abadi dan kekal. Jadi dunia ini sementara. Makanya karena sementara harus betul-betul rajin ke masjid. Karena sementara harus betul-betul birrul walidain. Karena sementara harus betul-betul selama di dunia ini jangan tinggalkan sholat. Karena sementara Bapak Ibu harus betul-betul jadi orang yang jujur, jadi orang baik dengan sah. Karena inilah bekal kita nanti menuju akhirat. Akhirat itulah yang selama-lamanya. Dunia sebentar. Maka kata Rib'i bin Amir sahabat ini, kami datang untuk memerdekakan manusia dari kesempitan dunia menuju kepada keluasan dunia dan akhirat. Itulah ajaran Islam. Dan kami datang untuk memerdekakan manusia dari kezaliman beragam ideologi, keyakinan dan agama menuju kepada keadilan Islam.
Jadi inilah makna kemerdekaan yang disampaikan oleh Rabi' bin Amir ketika seseorang itu hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian lepas dari semua bentuk penjajahan apapun. Berarti kalau begitu perjuangan kita menjadi manusia merdeka sudah selesai atau belum? Berarti kita sudah selesai atau belum? Belum. Maka harus terus kita teruskan perjuangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita taati, kita pahami ajarannya. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu mendokumentasikan kepada kita, diabadikan dalam Al-Quran bahwa dalam sejarah peradaban umat manusia dari dulu itu ternyata masih banyak manusia-manusia yang terjajah. Sehingga diceritakan dalam sejarah peradaban umat manusia terjadi banyak penyelewengan penyembahan kepada selain Allah. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan seperti dalam surah Fussilat, ada manusia dulu itu yang menyembah matahari dan bulan. Mungkin kalau sekarang masih ada juga. Ada apa ya? Mungkin masih ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Allah katakan, la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar. Kalian jangan sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah, kepada Zat yang menciptakan kalian dan hanya menghamba kepada. Berarti ada manusia yang sujud kepada matahari dan bulan. Maka orang yang seperti itu Bapak Ibu, manusia yang terjajah. Al-Quran juga menceritakan ada manusia menyembah kepada sama manusia, menjadikan manusia Tuhan, pemimpinnya Tuhan. Pernah baca ada dalam Al-Quran cerita tentang pemimpin yang mengaku Tuhan siapa? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian nanti. Di dalam surat Al-Imran Allah juga sampaikan ada manusia yang menghamba menyembah kepada malaikat, nabi. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Tidak pernah Rasul itu memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu arbab, Tuhan-Tuhan. Berarti ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Dan ingat Bapak Ibu, oh mungkin ada yang bilang iya dulu. Terus sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sampai ada 2 ayat mengingatkan ada manusia itu yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, menghamba hanya kepada hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah kau perhatikan ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Hawa nafsu kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak? Ada nggak manusia yang hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsunya? Ada nggak manusia yang hidupnya Bapak Ibu di dunia ini hanya memperturutkan hawa nafsunya? Banyak. Udah kaya masih pengen lagi, maka uang negara digarap. Ada nggak? Ada udah kaya? Iya. Hidupnya maksiat terus, zalim, curi, zina, minum-minuman. Jadi hidupnya itu, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang seperti ini ulaika kal an'am, seperti binatang, bahkan balhum adall, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Karena hawa nafsu jadikan Tuhan, diikuti terus diperturutkan. Pak, Bu, jam-jam segini paling enak ngapain? Paling enak ngapain? Bu, jam segini paling enak ngapain Bu? Kita lawan hawa nafsu kita, lalu kita pergi ke masjid untuk mengaji, sholat mengaji. Inilah tanda kebaikan.
Kalau mau mengikuti hawa nafsu dia tidur. Makanya kita dipanggil hayya 'alas shalah. Makanya kita diingatkan untuk memerangi hawa nafsu kita. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada. Maka kita lawan hawa nafsu kita penuhi panggilan itu. Menuju Masjid Al-Mubarak, salat subuh berjamaah, lalu mengaji. Kalau mau mengikuti hawa nafsu, enak tidur. Dan yakinlah Bapak Ibu, berbahagia. Kalau kita melawan sering berani melawan hawa nafsu yang seperti ini, terus kita istiqomah, termasuk keinginan hawa nafsu yang lain yang selalu mengajak kepada keburukan, karena Allah sendiri yang menyampaikan inna nafsa la'ammaratun bisu', hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka Allah memberikan berita gembira, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan selama hidupnya selalu melawan hawa nafsunya, di mana tempatnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka nanti di akhirat tempatnya adalah surga. Allah. Jadi kalau kita berani melawan nafsu kita, insyaallah kita surga. Memang bangun sebelum subuh berat. Betul? Betul? Berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, ringan atau berat? Mau bersedekah, ringan atau berat? Di rumah ringan atau berat? Untuk puasa, sholat, dan seterusnya kebaikan pasti berat. Ada syaitan, ada nafsu. Maka kita lawan insya Allah kalau kita sungguh-sungguh melawan nafsu. Dan itu berarti manusia merdeka ketika dia mampu melawan hawa nafsu, tidak mau dijajah oleh hawa nafsunya, maka Allah jadikan fa'inal jannata tempatnya surga. Allahumma amin. Semoga yang baik kita semuanya dimudahkan Allah untuk melawan hawa nafsu kita. Dan semoga kita semuanya sebagaimana dimudahkan Allah berada di Masjid Al-Mubarak untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, melaksanakan sholat subuh berjamaah, mengaji seperti ini. Semoga kita semuanya nanti dimudahkan Allah untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, baik mari kita akhiri karena sudah di waktu syuruk. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Kita awali dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil Islam, ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit tersembuhkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dan dan berikan kemudahan. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan rumah tangga kami, berkailah pekerjaan kami, berkailah urusan hidup kami, berkailah semua aktivitas kami. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, keturunan kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan dan ahli Al-Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqomah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jangan jadikan kami orang-orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Ya Allah, anugerahkan kepada kami
kami mencintai Allah, mencintai dan mencintai Nabi-Mu. Anugerahkan kepada kami, mudahkanlah kami untuk mengikuti perintah-Mu dan mengikuti perintah Nabi-Mu, meninggalkan larangan-Mu dan meninggalkan larangan Nabi-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk bisa membersamai Nabi-Mu di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.